Kenapa seorang anak sekolah tiba-tiba menghilang di siang bolong? Hanya untuk ditemukan di dasar sumur tua dengan tangan terjulur ke atas, seperti sedang mencoba keluar? Konon katanya, bukan dia yang turun ke dalam sumur itu. Tapi ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Di sebuah desa kecil bernama Wanaraja, berdiri sebuah sekolah dasar sederhana yang dikelilingi oleh sawah dan pohon-pohon tinggi. Sekolah itu sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan bangunannya masih mempertahankan kayu dan bata merah khas masa lalu. Di belakang sekolah, tersembunyi sesuatu yang jarang disentuh. Sebuah sumur tua yang ditutup dengan papan dan diberi tanda larangan oleh pihak sekolah. Sumur itu sudah tidak digunakan selama puluhan tahun. Menurut cerita warga, dahulu pernah ada anak yang jatuh ke dalam dan tak pernah ditemukan. Tapi bagi anak-anak yang penuh rasa penasaran, larangan seringkali justru jadi ajakan. Rehan, murid kelas 5 yang dikenal aktif dan suka tantangan, adalah salah satunya. Bersama dua sahabatnya, Dika dan Aldi, mereka sering membicarakan sumur itu. Terutama setelah mendengar cerita dari kakak kelas bahwa sumur itu dihuni oleh tangan gaib yang akan menarik siapa saja yang terlalu dekat. Cuma mitos, kata Rehan suatu hari. Kita harus buktiin. Hari itu adalah hari Jumat. Matahari bersinar terik, dan lonceng istirahat berdentang. Ketiganya menyelinap ke belakang sekolah, mencari celah di antara semak dan pagar bambu. Dan benar saja, di balik rimbunan itu, sumur tua berdiri diam. Papan penutupnya sudah tua, berlumut, dan beberapa bagiannya terlihat rapuh. Yakin nih Rehan? Tanya Aldi. Suaranya pelan, matanya gelisah. Cuma mau lihat. Nggak bakal kenapa-kenapa, jawab Rehan santai. Dika membantunya mengangkat papan penutup. Aroma lembab langsung menyeruak dari dalam. Sumur itu gelap dan dalam. Bahkan bayangan air pun tak terlihat. Tiba-tiba, mereka bertiga mendengar suara. Pelan dan samar memanggil nama Rehan. Mereka saling memandang. Aldi mulai mundur. Udah, kita balik aja, ya, katanya. Namun Rehan tetap diam di pinggir sumur. Matanya menatap ke dalam. Nafasnya mulai berat. Dan dalam hitungan detik, semuanya berubah. Rehan menjerit. Tangannya terangkat, mencakar-cakar udara, seolah sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya tertarik ke depan, lalu hilang begitu saja ke dalam sumur. Dika mencoba menarik bajunya, tapi kekuatannya kalah. Aldi berteriak sekencang-kencangnya, lalu lari ke arah sekolah. Suasana mendadak gempar. Guru dan warga desa berdatangan. Polisi dan tim SAR dipanggil. Proses pencarian dilakukan selama berjam-jam. Warga membantu dengan tali dan penerangan seadanya. Hingga akhirnya, sekitar pukul 3 sore, tubuh Rehan berhasil diangkat. Semua orang terdiam. Tubuh Rehan masih utuh. Tidak ada luka, tidak ada memar. Tapi ekspresinya membekas di benak semua orang yang melihatnya. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar penuh ketakutan, dan tangan kanannya terangkat tinggi, membeku dalam posisi seperti sedang meminta tolong. Yang lebih aneh, kuku-kukunya bersih. Tak ada bekas cakar atau tanah. Seolah dia tidak berusaha memanjat keluar, melainkan hanya ditarik perlahan. Setelah kejadian itu, suasana sekolah berubah drastis. Anak-anak tidak lagi bermain di halaman belakang. Pihak sekolah memasang pagar tambahan di sekitar sumur dan menutupnya dengan semen. Namun ketakutan sudah menyebar di antara warga desa. Beberapa orang tua mulai mengungkit kisah lama tentang seorang siswi bernama Intan yang menghilang di tahun 1982. Dulu, Intan adalah anak yang pendiam dan suka menyendiri. Suatu hari, dia bermain sendiri di belakang sekolah dan tidak pernah kembali. Sumur itu dicurigai sebagai tempat terakhirnya, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Orang-orang percaya bahwa arwah Intan belum tenang. Konon, Intan sering muncul dalam mimpi anak-anak yang bermain terlalu dekat dengan sumur. Dalam mimpi itu, ia mengajak mereka bermain di tempat yang sunyi, gelap, dan dingin. Beberapa hari setelah pemakaman Rehan, Dika mulai berubah. Ia tak lagi ceria, tak lagi berbicara seperti dulu. Ia kerap duduk di sudut kelas dan menatap keluar jendela. Suatu malam, ibunya terbangun dan menemukan Dika berdiri di depan cermin kamar mandi. Ia tersenyum kecil dan berkata lirih. Sekarang Intan udah punya teman, tapi katanya masih kurang satu. Ibunya merinding dan langsung memeluk anaknya.
Sejak malam itu, Dika tak diizinkan tidur sendirian. Sementara itu, Aldi menolak untuk kembali ke sekolah. Ia mengalami trauma dan tak mau lagi berbicara tentang sumur atau Rehan. Ia bahkan tak mau melihat air dalam bentuk apapun. Bahkan ember atau kolam kecil membuatnya panik. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Pagi hari, penjaga sekolah menemukan papan semen penutup sumur telah retak, dan di atasnya, ada bekas telapak tangan kecil. Bekas itu basah, seolah berasal dari tangan yang baru saja keluar dari air. Dan lebih mengerikan lagi, jejak itu tidak berhenti di sana, melainkan membentuk garis panjang menuju arah ruang kelas 5. Pihak sekolah akhirnya memutuskan untuk menutup sekolah sementara waktu. Warga desa sepakat melakukan doa bersama dan membersihkan area sekitar sumur. Namun ketenangan tak pernah benar-benar kembali. Setiap menjelang sore, beberapa warga mengaku masih mendengar bisikan pelan dari arah belakang sekolah. Bisikan lembut, suara anak kecil, yang menyebut-nyebut nama. Bukan Rehan, bukan Dika, tapi nama-nama lain. Seolah ada daftar yang belum selesai. Seolah tangan itu masih belum puas. Kini, bangunan sekolah itu sudah kosong. Dindingnya mulai ditumbuhi lumut. Lonceng istirahat tak pernah berbunyi lagi. Tapi jika kamu melewati daerah itu pada jam 3 sore, waktu saat Rehan menghilang, dan berdiri cukup dekat dengan pagar belakang, kamu mungkin bisa mendengar sesuatu. Sebuah bisikan yang samar namun jelas. Main yuk.